Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita kembali pada acara ABAM episode 408. Pertanyaan pertama, Om Eras yang baik, bila ada yang mengaku seorang LGBT, apakah yang bersangkutan boleh ikut melayani jemaat di gereja Om Eras? Terima kasih banyak. Oke. Selama ini orang kalau mendengar kata LGBT sudah begitu menjijikkan. Padahal seorang yang berkeadaan mengalami keadaan seperti yang dikelompokkan di LGBT ini, saya mau mengatakan penyimpangan seksual salah, abnormalitas seksual bisa, itu bukan karena maunya sendiri. Orang berkeadaan abnormal dalam seksnya itu bukan maunya dia. Memang ada karena pengaruh lingkungan dan ia tidak menjaga diri. Tetapi juga banyak yang memang sejak lahir berkeadaan demikian. Dan kalau mereka melakukan praktek LGBT, seakan-akan dosanya lebih besar dari perzinahan seorang yang normal dalam kehidupan seksualnya. Ya, misalnya seorang lesbianis atau homoseks melakukan pelanggaran seksual. Seakan-akan dosanya lebih besar dari seorang pria yang sudah punya istri dan berselingkuh. Atau pasangan yang belum sah menikah melakukan hubungan seks. Ini sebenarnya tidak adil. Kita mengerti bahwa praktek homoseksual dan lesbianisme maksud saya, itu dilarang Alkitab. Kita membaca di Alkitab, saudaraku, bahwa ada orang-orang yang dipandang sebagai pemburit, itu tidak masuk surga. Tetapi kita harus mengerti maksud ayat itu bukan seorang yang berkeadaan abnormal dalam kehidupan seksnya masuk neraka. Tetapi ketika mempraktekkan dan itu menjadi sandungan bagi orang lain, dan tentu Tuhan tidak berkenan, itu yang menjadi salah. Tetapi kalau seorang berkeadaan abnormal dalam kehidupan seksnya tetapi tidak praktek, tidak bersalah. Hardware-nya pria, software-nya wanita, sehingga jalannya melambai. Tidak masalah. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang juga memiliki hak yang sama dengan orang normal seksnya dalam mewarisi kerajaan surga. Jadi kita tidak boleh memandang mereka orang berdosa. Kita harus memandang mereka sebagai saudara kita yang memiliki pergumulan berat. Dan kita harus menopang mereka, mendampingi mereka. Kalau ada yang sudah melakukan kesalahan, minta ampun kepada Tuhan, kita bimbing kepada kebenaran. Sama seperti pria sudah menikah pergi ke pelacuran, itu juga kejahatan seksual. Belum diberkati di gereja, belum sah sebagai suami istri melakukan hubungan seks, salah juga. Mereka juga perlu pertobatan dan kita bimbing untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi seorang yang memiliki abnormalitas dalam seks mestinya berhak melayani pekerjaan Tuhan dimanapun, saudaraku. Tetapi banyak aspek sebenarnya yang terkait dengan hal ini yang tentu tidak bisa dipecahkan atau diungkapkan di Anda bertanya Alkitab menjawab, karena begitu luas dan begitu kompleks masalahnya. Tapi pada intinya orang-orang yang memiliki abnormalitas seks bukan
kejahatan, dan bukan diperuntukkan masuk neraka. Mereka orang-orang istimewa yang Tuhan bisa pakai secara khusus untuk pekerjaan Allah. Ya, kita jangan mendespise, merendahkan, looking down, merendahkan, dan menghakimi mereka. Ya, Anda jangan berkata saya setuju LGBT loh. Ya, saya bukan setuju praktek LGBT. Tetapi keadaan abnormalitas seseorang harus kita terima sebagai fakta, realitas yang itu bisa menjadi istimewa di mata Allah kalau mereka tidak menikah dan mengarahkan diri mereka untuk keselamatan kekal diri mereka dan keselamatan kekal orang lain. Itu jawaban sementara. Dan kalau nanti saya memiliki waktu, saya akan seminarkan khusus LGBT. Ya. Saya ingatkan bagi saudara-saudara yang tidak memiliki abnormalitas seks, jangan merendahkan orang yang memiliki abnormalitas seksualnya. Ya, jangan melecehkan, jangan merendahkan, jangan looking down, jangan mendespise, ya, jangan mengolok-olok. Kita harus menerima itu sebagai realitas. Ya. Kalau di salon rambut kita dipotong oleh stylist yang melambai, kita bersikap biasa saja, bukan sesuatu yang itu luar biasa, biasa saja. Dulu saya pernah memiliki teman di kampus waktu kuliah, melambai sekali, biasa saja. Teman-teman sering meledek dia. Dan itu mendukacitakan hati Tuhan. Nggak boleh. Oke. Tapi intinya praktek LGBT saya tidak setuju. Tapi kalau sudah berkeadaan dari kecil memang demikian, kita harus ikut mendampingi. Pertanyaan kedua dari pria usia 51 tahun. Salam Pak Eras, saya pria usia 51 tahun. Saya sejak kecil bergereja di gereja Protestan dan meyakini doktrin tradisional yang diajarkannya. Pada awal pandemi saya mulai mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras dan saya merasa terberkati dan sedikit demi sedikit mulai bisa membina hubungan secara pribadi dengan Tuhan, ikut doa pagi, ikut puasa, dan lain sebagainya. Seperti Pak Eras ketahui, gereja-gereja tradisional seperti gereja saya menganggap aliran gereja Pak Eras sebagai sesat. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan di hati saya. Ya. Dan akhirnya saya tanya dan cari-cari di YouTube dari pendeta yang salinan gereja saya mengenai hal ini. Apakah orang yang ikut gereja yang dikategorikan sesat itu akan masuk neraka? Tapi jawaban dari para pendeta itu adalah doktrin tidak menentukan keselamatan karena berdasarkan Alkitab, keselamatan seorang ditentukan apakah dia percaya Yesus atau tidak. Dan sebagai bukti bahwa dia percaya adalah perubahan perilaku yang semakin mirip Yesus. Pernyataan mereka ini buat hati saya tenang dan saya tidak perlu khawatir dengan segala macam doktrin. Saya harus memberikan salut kepada yang memberikan jawaban kepada Anda karena jawaban ini benar-benar tepat. Perlu diketahui bahwa saya S1-nya memang di ITGI, Institut Teologi dan Kekristenan Indonesia, tapi S2 saya di STT Jalan Proklamasi, Jakarta, yang adalah sekolah teologi yang berafiliasi gereja-gereja Protestan. S2 saya di situ, S3 saya baru di gereja Baptis. Pertanyaan, apakah Pak Eras menganggap orang yang berbeda doktrin itu akan masuk neraka atau sama dengan pendeta dari gereja saya? Jawaban tadi sudah benar. Doktrin itu asumsi. Dan menurut saya banyak doktrin yang harus dianalisa ulang, bisa di-redesign, diformat ulang,
dikritisi, kalau kata itu dianggap kasar ya jangan pakai. Tetapi bisa diluruskan, ya. Banyak doktrin yang harus diluruskan kembali. Redefine maksud saya, bukan redesign ya, redefine. Format ulang, saudaraku ya. Itulah yang membuat saya sebenarnya merasa punya beban untuk mengajarkan suara kebenaran ini, karena banyak doktrin yang menurut saya harus direvisi, diformat ulang, di-redefine ya. Saya dari muda sampai remaja dari gereja tradisional seperti Anda. Baru sekarang saya ada di gereja di mana saya menjadi gembala sinode. Yang kedua, karena saya suka bingung mengenai doktrin, karena masing-masing pihak bisa menunjukkan ayat untuk mendukung argumennya, maka saya putuskan untuk tidak mendengarkan doktrin-doktrin itu, baik dari gereja saya atau dari Pak Eras sekalipun, dan lebih memusatkan diri pada LP3. Apakah tindakan saya ini benar? Mohon pencerahannya. Salam hormat. Anda tidak bisa meninggalkan doktrin. Doktrin itu apa dulu? Ya, doktrin dari kata dogma. Ya, terkait dengan kata dogma. Artinya ajaran yang ditetapkan, yang dianggap sebagai landasan pengertian teologi. Ya. Jadi mau tidak mau Anda harus memperhatikan doktrin. Kalau seorang ibu yang tidak berpendidikan berkata, puji Tuhan, Tuhan itu baik, itu sudah teologi. Kalau dia terus kemudian menyusun apa yang dia pahami itu menjadi doktrin sebenarnya. Jadi saya senang kalau Anda memusatkan pada LP3. Perlu saudara ketahui ya, bahwa doktrin yang benar pasti menuntut untuk diaplikasikan atau dikenakan. Menuntut untuk diimplementasikan dalam hidup. 2, doktrin yang benar itu pasti mengubah seseorang untuk menjadi serupa dengan Yesus, artinya hidupnya makin kudus, tak bercacat, tak bercela, tidak mencintai dunia, fokus ke langit baru, bumi baru. Jika tidak, doktrin itu tidak benar. Yang berikutnya, saudara, Pak, harus bertanya kepada Tuhan. Ya, doktrin mana yang benar? Gereja mana yang Tuhan pandang sebagai distributornya? Distributor kebenaran atau perwakilan atau representatif Allah. Dan pendeta mana yang sebenarnya disahkan oleh Allah sebagai juru bicaranya. Ya, tanya Tuhan dan pastikan mendapat jawabannya. Oke. Saya harap jawaban saya menjawab atau memuaskan. Yang ketiga, selamat Pak Erastus, puji syukur selama mengikuti khotbah-khotbah Bapak, hati saya semakin diteguhkan. Saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai anak berkebutuhan khusus yang setia mengikuti doa pagi dan puasa. Di awal pada waktu Bapak mengajak puasa, saya mendahului puasa 5 hari. Kemudian saya mengikuti bersama Pak Eras. Dari pengalaman puasa sendiri benar-benar Tuhan menjawab. Yang saya dapat hikmahnya melalui puasa itu, yaitu belas kasihan. Belas kasih. Menghargai roh jahat dalam kurung pilihan atau keputusan yang berbeda semakin dekat dengan Tuhan. Maksudnya ini pasti menghargai roh di sini, memilih spirit yang benar. Ya, maksudnya begitu. Dengan ketaatan, tekun dan setia iman, saya semakin teguh karena melalui segala perkara mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Semua pergumulan malah menjadi berkat
baik berkat kekal maupun berkat jasmani. Dan janji Tuhan selalu dan pasti tergenapi. Seperti firman-Nya bahwa ini bukan salah anak ini, juga bukan salah orang tuanya, tapi pekerjaan Tuhan mau dinyatakan melalui anak ini. Puji Tuhan bisa dilewati. Sekarang anak saya sudah umur 27 tahun, yang tentunya banyak sekali karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Suami sudah kenal dekat dengan Pak Eras waktu Bapak diminta khotbah di MPK. Oh, ini maksudnya Majelis Pendidikan Kristen, kalau tidak salah. Terima kasih ya Pak, sudah menjadi mentor saya. Tuhan memberkati dan terus dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Kepada Ibu, saya ingatkan bahwa hidup kita singkat di bumi. Kita akan memasuki langit baru, bumi baru. Nanti di sana kita menjadi sempurna termasuk anak Ibu. Taruh pengharapan kita sepenuhnya di langit baru, bumi baru, Bu. Saya percaya dari tulisan ibu telah banyak dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaan keempat. Salam, selamat, saya mendapatkan nomor ini dari akun Instagram Bapak Erastus. Jika diperkenan, izinkan saya untuk sharing dan bertanya mengenai pergumulan yang sedang saya hadapi. Saya mempunyai pergumulan dalam pernikahan saya. Suami saya meninggalkan saya karena saya memilih setia mengikut Tuhan Yesus, namun dia belum menceraikan saya. Status kami masih suami istri, namun dia sudah meninggalkan saya 8 bulan tanpa kabar. Apa yang harus saya lakukan? Ini tidak bisa saya jawab, karena saya tidak tahu kasusnya. Saudari, Ibu akan dihubungi oleh konselor kami dan dibimbing. Tetapi saya akan memberikan saran nasihat kepada Ibu. Tetap ikut doa pagi bersama saya atau doa malam. Selalu ikut Truth ID. Nanti Tuhan akan memberi hikmat. Ya, apa yang Ibu harus lakukan. Ini kasusnya terkesan suami Ibu bukan orang Kristen. Ya, atau orang Kristen tapi Kristen yang tidak karuan. Kristen yang tidak takut Tuhan dan Ibu setia ikut Tuhan. Sehingga dia meninggalkan Ibu. Tetapi belum tentu dia meninggalkan Ibu karena Ibu tetap Kristen atau setia ikut Yesus. Kemungkinan ada alasan lain. Dia memang cari-cari alasan. Ya. Belum tentu karena Anda setia kepada Kristus. Justru Anda setia kepada Kristus, kalau dia orang Kristen dia senang. Nah, kalau dia beragama lain memang dia tidak senang. Tetapi mestinya itu tidak menjadi masalah. Nggak mengganggu keyakinannya kok. Dan keyakinan itu pribadi kan. Dia tidak berhak untuk mengatur keyakinan orang. Sangat besar kemungkinan ada alasan lain. Dan saya ingatkan ke Ibu, siap-siap menghadapi segala situasi. Pesan saya, Ibu harus siap kehilangan dia. Kehilangan dia nggak masalah. Ya, jadi Ibu akan dibimbing oleh konselor kami. Tuhan memberkati. Pertanyaan kelima. Ibu usia 44 tahun, sudah 3 tahun tinggal di Tarutung, Tapanuli Utara. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya belum terdaftar dalam organisasi gereja. Sampai hari ini masih bergumul Pak. Kadang saya cuma bawa anak-anak ke sekolah minggu di gereja suku. Saya dengar suara kebenaran dari tahun 2018 di Live TV. Waktu kami masih tinggal di Papua. Tapi dengan keadaan terpaksa saya dan anak-anak harus pulang kampung karena kelakuan suami. Suami masih di Papua, kadang ada suara di hati untuk mengharapkan dia lagi, tetapi anak-anak sangat mengasihi bapaknya. Saya sangat bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sudah sampaikan selama ini. Rasanya terjawab semua apa sesungguhnya tujuan hidup di bumi ini. Terima kasih Pak. Lagu-lagu yang Bapak ciptakan sangat menguatkan hati banyak orang yang mau berubah, termasuk saya yang terus berjuang untuk berubah. Tuhan sangat nyata, maha hadir, tidak pernah meninggalkan orang yang terus mengasihinya. Ibu, seringkali kita dalam keadaan seperti ini. Tidak tahu mau buat apa, bagaimana ke depan. Ya.
Ibu tidak mengungkapkan kelakuan suami ibu di sini. Tapi kemungkinan suami ibu bisa KDRT, bisa main perempuan, judi, mabok, bisa. Yang jelas suami ibu tidak membuat ibu nyaman atau tenang. Bisa begitu. Atau faktor lain. Mestinya ibu tidak perlu meninggalkan suami, tapi ibu tidak tahan menghadapi suami yang tidak sesuai selera ibu, bisa saja ibu pulang ke Tapanuli. Mestinya tidak perlu. Mungkin begitu. Tetapi ini sudah terjadi. Ibu sudah pulang kampung ya dengan anak-anak ya. Sekarang yang ibu lakukan adalah ibu harus membesarkan anak-anak. Anggaplah suami sudah meninggal dunia atau suami menikah lagi. Anggaplah begitu. Coba pikirkan keadaan terburuk yang bisa terjadi dan mungkin sudah terjadi. Artinya belum meninggal tetapi ada wanita lain misalnya. Ibu tidak usah mengharapkan dia. Ibu pasrah saja kalau Tuhan bawa dia berkumpul lagi, puji Tuhan. Kalau tidak ya berserah. Sesuai pernyataan ibu bahwa hidup ini tujuannya bukan menikah. Ya bukan apa-apa tapi Tuhan. Begitu. Jadi saya harap ibu menjadi kuat menghadapi keadaan yang sulit ini. Dan ibu terhibur menghadapi keadaan yang sulit ini. Ibu terus ya ikuti suara kebenaran. Ibu akan mendapatkan hikmat dari Tuhan harus berbuat apa. Jangan mengharapkan suami balik. Ibu nanti akan malah stres. Bawa anak-anak kepada Tuhan dan limpahkan kasih ibu kepada anak-anak sehingga anak-anak cukup dengan kasih ibu. Untuk apa bertemu dengan suami tapi suami hidup tidak senonoh. Ini kan jadi malah tidak karu-karuan. Nanti malah mendapat potret yang buruk dan anak malah rusak. Biar ibu menjadi ibu sekaligus bapak untuk anak-anak dan menampilkan satu sosok figur dari orang tua yang bisa menjadi teladan. Oke. Pria usia 35 tahun di Medan, saudaraku, ya. Salam Om Eras, to the point saja ya Om. Saya mengikuti ibadah di Truth ID 29 Maret. Tetapi mengikutinya bukan secara live lagi, tapi sudah siaran ulang. Di situ ada doa pelepasan. Seumur-umur saya belum pernah merasakan seperti ini Om. Pas Om berdoa pelepasan, tiba-tiba tubuh saya bergetar. Badan saya seperti ditarik ke atas, ada 3 kali seperti itu Om. Bergetar dan badan saya seperti ditarik ke atas. Dan sudah itu saya berdoa lagi secara pribadi, memohon jika ada kuasa gelap atau roh jahat yang mengganggu, tolong Tuhan usir. Habis berdoa itu kembali lagi tubuh saya bergetar 2 kali dan seperti ditarik lagi. Tolong pencerahannya Om. Sebenarnya saya kenapa ya kok bisa seperti itu? Jujur saya masih bingung. Apa selama ini ada kuasa gelap yang mengganggu saya? Atau ada orang menggunakan santet dan sejenis untuk mengganggu saya? Saya sudah berumur 35 tahun, baru kali ini saya mengalami seperti ini Om. Dalam sejarah hidupku saya tidak pernah berhubungan dengan yang namanya kuasa gelap. Tidak pernah berhubungan dengan kuasa gelap bukan berarti lepas dari okultisme. Betul, bisa saja orang mengguna-guna, memberikan santet dan sejenisnya. Bisa terjadi itu. Bukan tidak mungkin bisa terjadi itu. Tetapi menurut saya dari apa yang saya rasakan kecil kemungkinan ini kuasa gelap. Tapi juga bisa ada sakit penyakit atau satu kelemahan di dalam dirimu yang Tuhan mau cabut dan lepaskan. Dan manifestasinya seperti itu. Saya sudah berkali-kali melihat manifestasi orang yang bisa lompat atau jatuh, muntah dan lain-lain. Tetapi yang jelas itu positif. Itu bukan sesuatu yang negatif, itu positif. Oke. Demikianlah episode ini, sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.